Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat dulur-dulur semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya di Fauzi Channel, tetap di budidaya porang, dunia pertanian. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang tahapan-tahapan atau tutorial budidaya porang dari nol sampai panen. Bukan bermaksud menggurui atau mengajari. Dalam hal ini kami hanya berbagi informasi siapa tahu bermanfaat, utamanya bagi kawan-kawan petani porang pemula. Oke, kira-kira apa tahapan yang harus dipersiapkan oleh para petani porang? Ada beberapa hal yang setidaknya perlu dipersiapkan. Di antara yang pertama adalah persiapan bibit. Kemudian yang kedua, pengolahan lahan atau pengemburan tanah. Kemudian yang ketiga ada pembuatan bedengan atau lubangan atau gulutan atau apalah istilahnya di tempat kawan-kawan. Kemudian yang keempat masalah penanaman dan pemupukan. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya perawatan. Yang terakhir adalah masa panen. Oke, coba kita langsung bahas satu persatu kawan-kawan. Yang pertama adalah persiapan bibit. Bibit ini akan sangat menentukan hasil panen kita, bibit yang berkualitas. Dan karena bibit ini juga termasuk membutuhkan biaya yang banyak, maka perlu kita planning atau kita rencanakan sejak dini bibit apa yang mau kita tanam, mempertimbangkan biaya dan lahannya. Setidaknya ada 3 calon bibit yang bisa kita tanam, bisa dari umbi, dari katak, atau spora, atau bunga porang. Kemudian tahap yang kedua adalah pengolahan atau persiapan lahan. Jadi penggemburan tanah baik secara manual ataupun dengan menggunakan mesin. Secara manual dengan kita cangkul, atau dengan mesin mungkin di traktor atau dengan alat yang lain. Yang penting tanah kita bisa gembur. Setelah tanah kita gemburkan, tahap selanjutnya adalah pembuatan gulutan atau bedengan, atau mungkin di lubang atau yang digelut seperti ini, atau mungkin kawan-kawan mau yang dilubangi seperti ini. Terkait jaraknya itu bervariasi. Untuk umbi bisa 40 cm x 40 cm, 40 cm x 50 cm, atau ya menyesuaikan sesuai selera masing-masing karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Atau pakai mulsa yang mau menggunakan mulsa. Oke, untuk tahap selanjutnya kawan-kawan, ketika sudah dibuat seperti itu, yang selanjutnya adalah kita taburi pupuk atau mungkin kapur pertanian jika memerlukan untuk menstabilkan pH tanah. Jadi bisa ditanam dulu umbinya atau pupuknya dulu. Yang penting pastikan pupuk kompos atau pupuk dasar itu sudah difermentasi atau sudah dinetralisir agar tidak terjadi kebusukan pada bibit yang kita tanam. Nah, jadi seperti ini. Ini kebetulan yang dari katak kita galur, kemudian yang dari umbi kita lubangkan. Jadi sesuai selera masing-masing. Tentunya ya tidak ada yang salah, mempertimbangkan biaya dan tenaga. Penggunaan pupuk dasar itu bisa menggunakan kotoran hewan, baik kotoran kambing atau kotoran sapi, atau pupuk kompos yang sudah diproses, yang sudah difermentasi sehingga tidak rawan busuk. Jadi seperti ini proses penanaman kami. Yang bawah itu yang dari umbi, kemudian yang kita galur-galur itu yang menggunakan dari bibit katak. Untuk katak perkiraan 30 x 30 cm. Nah, seperti ini penampakannya. Ini kita coba menggunakan bibit yang umbi. Untuk sementara ini kita belum menanam dari bibit spora karena ada sedikit spora kita tanam di polybag. Silahkan, gampang saja kita menanam porang, tidak usah berbelit-belit. Nah, setelah pupuk dan tanam sudah kita timbun, ya tentunya kita tinggal menanti pertumbuhan sporang, atau ke tahap selanjutnya adalah perawatan. Ya, sambil nanti pertumbuhan, setidaknya ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh petani porang. Di antaranya adalah setelah nanti 1 atau 1,5 bulan nanti tumbuh gulma, maka perlu pembersihan gulma, kemudian pemupukan,
tahap 2 kalau memungkinkan. Nah, dalam hal pembersihan gulma itu bisa melalui dicabut, atau mungkin ada sebagian orang yang dicangkul atau didangir atau apa istilahnya, tapi dengan syarat tipis agar tidak mengganggu akar-akar pada porang. Tujuan dan maksud pembersihan gulma ini agar nutrisi yang ada pada pupuk atau tanah ini nanti tidak banyak diserap oleh rumput-rumput sehingga fokus kepada tanaman porang. Nah, model yang dicangkul seperti ini kita sekalian sambil menimbun agar nanti ketika sudah tinggi tidak gampang roboh, karena kebetulan ini model tanamnya agak dangkal, tidak terlalu lebar. Nah, setelah kita bersihkan, tentunya ini di usia sekitar kurang lebih 1,5 bulan kita pupuk. Kalau memungkinkan direkomendasikan menggunakan pupuk organik. Kalau terpaksa menggunakan pupuk kimia, maka dengan dosis atau ukuran yang rendah saja, karena kita tahu manfaat porang itu salah satunya adalah untuk konsumsi. Jadi seperti ini yang kami lakukan, kita pupuk di antara 2 porang untuk menghemat biaya dan tenaga. Pemupukan porang itu dilakukan bisa 2 kali atau 3 kali tergantung pertumbuhan atau selera petani masing-masing. Setidaknya ada pupuk dasar untuk merangsang akar-akar pada tumbuhan porang. Kemudian pupukan yang kedua untuk merangsang pertumbuhan porang. Kalau memungkinkan untuk pemupukan yang ketiga di akhir musim itu untuk merangsang pertumbuhan katak porang dan umbi porang. Nah, setelah kita diamkan sekitar 1 bulan lagi, suasananya atau kondisinya seperti ini, sudah tumbuh rumput yang lumayan tebal kawan-kawan. Sama seperti yang di awal, rumput-rumput ini perlu kita bersihkan dalam rangka untuk mengurangi penyerapan nutrisi pada rumput. Nah, jadi biar pertumbuhan porang baik batangnya ataupun umbinya itu cepat, karena nutrisi terserap oleh tanaman porang. Jadi ini yang kondisi tanaman dari katak kawan-kawan. Nah, karena adanya pupuk dasar, maka tidak kalah pentingnya pertumbuhan rumput juga sangat luar biasa. Biasanya di pertengahan musim juga kita melakukan bersih-bersih seperti ini dengan tujuan yang sama. Dan dalam perawatan ini, seandainya ada hama, maka perlu penanggulangan hama, misalkan pada porang yang ada ulat-ulatnya, maka mungkin perlu penyemprotan untuk mengantisipasi hama yang menyerang pada daun porang. Nah, setelah kita bersihkan tahap yang kedua, tentunya kita tinggal menunggu pertumbuhan katak yang seperti ini. Maka seandainya terjadi pemupukan ketiga untuk merangsang pertumbuhan katak. Nah, di bulan selanjutnya katak-katak sudah pada tua, ini sudah mendekati musim dorman seperti ini, maka yang kita lakukan adalah pengambilan katak yang sudah benar-benar tua, benar jatuh sendiri, yang nanti akan kita persiapkan untuk bibit di musim depannya. Nah, jadi seperti ini, yang sudah tua, yang sudah jatuh sendiri kita ambil, kita bawa pulang, kita karantina untuk persiapan bibit musim depannya. Nah, sebaiknya kalau belum jatuh, untuk katak porang ini jangan sampai diambil, karena nanti bisa menyebabkan jamur, apalagi kalau salah karantina bisa menyebabkan kebusukan. Jadi biarkan alam yang menyeleksi bahwa katak porang ini yang sudah siap atau sudah tua adalah katak porang yang dihasilkan dari porang yang dorman dan sudah jatuh sendiri dari pohonnya. Nah, setelah masa dorman, tentunya waktu yang sangat ditunggu-tunggu oleh petani porang adalah masa panen. Masa panen biasanya kalau di tempat kami, khususnya di Jawa, itu sekitar bulan 5-6 memasuki masa panen. Para petani sudah memanen porang
di lahan masing-masing. Terkait harga, admin tidak bisa menjamin. Ya, tentunya kita hanya bisa berusaha dan mengikuti perkembangan harga pasar dengan harapan ke depan harga porang itu tetap stabil dan bisa mensejahterakan para petani porang. Terkait penjualan porang, para petani ada yang menjual langsung porangnya setelah dipanen, ada yang menjual setelah dikeringkan menjadi chip. Jadi terserah masing-masing melihat situasi, kondisi, dan kebutuhan para petani. Demikian kawan-kawan, tutorial budidaya porang mulai dari persiapan sampai panen. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat, utamanya bagi para petani porang pemula. Tetap semangat dan tetap ikhtiar. Ketemu lagi di video selanjutnya. Apabila ada hal yang kurang berkenan atau mungkin belum masuk dalam tutorial ini, teman-teman atau para master bisa menambahkan di kolom komentar agar kita para petani bisa saling berbagi informasi untuk kesejahteraan atau kemajuan petani porang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.